Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini hari ini kita akan ada acara buka bersama di komplek THCR ya. Ketua RT. Ya, ketua komplek ya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Emil. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Ustaz Insinyur Bukan. Ya. Halo. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian, warga THCR yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali dalam acara pengajian dan tausiah yang nanti akan insyaallah diberikan oleh Insinyur Haji Ilman. Beliau ini teman sekelas saya dulu waktu TPB. Jadi tahu istrinya beliau itu seasal dengan daerah saya Pak, Tangerang Pak, di Mauk Pak, jadi tahu. Alhamdulillah hari ini sudah datang, terima kasih Pak Ustaz. Selamat datang Pak. Jadi acara ini merupakan rangkaian acara yang memang dibuat oleh pengurus THCR yang dalam hal ini dikoordinator oleh Bapak Haji Oto beserta timnya, ada Pak Farid, kemudian juga ada Ibu Umu, ada Ibu Dia dan siapa saya lupa ya, mohon maaf. Yang memang ini merupakan kegiatan rutin, kegiatan rutin yang memang kita laksanakan setiap Ramadan ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan kegiatan yang terus kita kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan kegiatannya dan juga kita tingkatkan juga variasi kegiatannya. Tadi mungkin kalau kita mendengar adik-adik kita, anak-anak kita mengaji, wah itu merupakan satu hal yang luar biasa saya pikir, karena memang di musola ini setiap minggu ya ada 2-3 kali kegiatan pengajian untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang anak-anaknya yang ikut pengajian, monggo silahkan. Karena saya pikir penanaman pengetahuan terhadap Al-Quran itu sangat penting buat anak-anak kita sekalian. Harus diingat bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak manfaat dan syafaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Rohanian yang dalam hal ini juga Pak Ramdhani dan juga Pak Wato serta Pak Farid, Ibu Umu dan Budia yang telah bersusah payah juga untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi mudah-mudahan kita terus menjalin silaturahmi, ukhuwah Islamiyah dan juga keakraban bersama warga kita, sehingga warga kita akan selalu tentram, akan selalu senang dan bahagia. Untuk itu makanya saya juga dan pengurus juga selalu berusaha untuk mengedepankan hal-hal yang memang terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Kemarin juga perlu saya sampaikan juga mungkin sedikit ya terkait dengan kegiatan perumahan kita. Jadi alhamdulillah pemotongan pohon sudah selesai ya, jadi sudah tidak rimbun lagi. Dan insya Allah ini akan kenyamanan, karena khawatir kalau hujan besar takut bisa patah batangnya dan dahannya serta menimpa dari mobil ataupun orang yang tidak diinginkan. Kemudian juga kita juga sudah menyelesaikan gapura ya, gapura sudah selesai. Kalau Bapak Ibu lihat ini di depan itu sudah cantik ya, mudah-mudahan ini akan dirawat dengan baik. Tinggal mungkin insya Allah kedepannya kita akan ada kegiatan yang lainnya yang kita akan diskusi bersama. Mudah-mudahan acara kali ini akan dapat memberikan manfaat buat semuanya. Apa yang ditausiahkan oleh Ustadz Ilman akan memberikan kebaikan buat kita semuanya, baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Demikian saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya mewakili Pak Oto lagi dinas, mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, baik material maupun non material. Insyaallah apa yang diberikan pada sore hari ini menjadi keberkahan dan menjadi salah satu amal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saja kami persilakan kepada Ustaz yang kami cintai, Ustaz Iman, untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberi kesehatan, ya, bisa berkumpul di sini, diberi kesempatan. Dan yang paling penting adalah masih dalam kondisi iman dan Islam, karena itu yang paling mahal. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, ya. Allah sudah menantang kita, coba hitung, ya. Nikmat itu kan pernah dihitung, ya. Sholawat wassalam semua kalimatkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya para sahabatnya dan ulama zaman. Yang terhormat Pak Emil selaku koordinator warga yang alhamdulillah sehat luar biasa, bisa memimpin warga yang baik. Kemudian di sini ada teman-teman saya kenal, ada Pak Ramdhani, ada Pak Farid, Pak Hilman, nah ini Pak Asyik itu bos saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang bahwa warga ini juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang bagus ini. Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan ini coba membayangin, kata Rasulullah, kalau kita sedang sholat, kalau kita ingin sholat yang baik, maka kita anggap sholat yang kita adalah sholat yang terakhir, maka kita akan khusyuk. Nah sekarang apa yang terjadi andaikan Ramadan ini lebaran terakhir kita? Ya, apa yang akan terjadi kalau Ramadan terakhir kita? Masya Allah, kita nggak bisa ngebayangin apa yang akan terjadi karena kita nggak tahu tahun depan itu apakah bisa masuk pada bulan Ramadan lagi atau tidak. Apakah umur kita nyampe atau tidak? Di satu sisi kita ini masih banyak melakukan dosa. Kalau kita merasa masih banyak penuh dengan dosa, kalau kita merasa belum bisa meninggalkan kemaksiatan, kalau kita masih merasa belum cukup untuk berbekal untuk bisa masuk surga, belum cukup tiket untuk bisa masuk surga, kalau kita merasa bahwa kita masih belum bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita harus bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Untuk apa? Untuk menambah bekal yang cukup banyak, ya. Menambah bekal yang cukup banyak ke akhirat nanti. Kita kan nanti akan mudik, ya. Kebanyakan mungkin warga di sini pasti akan mudik. Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian, kita mudik pasti butuh bekal. Apalagi nanti yang mudiknya jauh pasti akan butuh bekal. Nah kita akan mudik agung. Akan kembali kepada asal kita. Asal kita itu di surga. Karena Nabi Adam diciptakan itu di surga, ya. Kalau kita melaksanakan amal-amal sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, maka pasti akan masuk surga. Nah kita akan mudik, cuma persoalannya adalah kita harus siapin bekal yang cukup agar bisa kembali ke surga. Nah, mengapa kita memanfaatkan Ramadan ini untuk memberikan menambah bekal yang cukup? Yang pertama, karena Ramadan bulan yang berkah, yang Allah kondusifkan, Allah jadikan waktu itu waktu yang cukup zaman untuk beribadah. Rasanya agak sulit, ya, kita bangun tiap malam untuk sholat malam, untuk taraweh, untuk sahur, susah.
Tapi di bulan Ramadan ini dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini dikondisikan. Pintu surga, kata Rasulullah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya apa? Dikondisikan, dibuat kondisioning supaya kita nyaman dan betah, mudah untuk beribadah kepada Allah. Kalau di bulan lain mah susah untuk beribadah. Jadi ini bulan yang berkah. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini pahala sunnah dianggap pahala yang wajib. Kemudian pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Sampai berapa kali? Nggak ada hitungannya. Kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, ibadah saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya tanpa ada batasnya. Sekedar Allah. Ya, ibadah saum adalah untukku dan aku akan yang membalasnya. Jadi, apa tadi? Yang pertama adalah bulan keberkahan, bulan kondisioning. Yang kedua, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menjanjikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kata Rasulullah, bagi siapa orang yang masuk ke Ramadan dan di akhir Ramadan dosanya tidak diampuni, maka rugi dan celaka. Masya Allah. Jadi peluang kita untuk membakar dosa dan menumpuk tabungan amal yang paling baik. Ya, ini saatnya Ramadan ini. Karena Allah menjanjikan itu. Bagi siapa yang kita iman dan waktu sabar, beriman dan ikhlas karena Allah, maka dosa kita akan diampuni. Dan kata Rasulullah, apabila masuk Ramadan dan dosanya tidak terampuni, maka rugi dan celakanya. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang rugi dan menjadi orang yang celaka. Bapak sekalian, oleh karena itu maka mari kita berbisnis dengan Allah. Jadikan Ramadan ini adalah investasi yang baik buat kita. Kok berbisnis? Karena Allah memang menyuruhnya demikian. Coba nanti dibaca di rumah surat At-Taubah ayat 111. At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah sudah membeli istilahnya. Allah sudah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan hartanya dengan pahala surga. Allah sudah membeli. Padahal ketika kita beribadah kepada Allah, modalnya kan dari Allah juga. Kita diberi kehidupan dari Allah, kita diberi rezeki dari Allah, dan diberi ilmu dari Allah. Bahkan kita bisa sholat, hakikatnya adalah karena petunjuk Allah. Kita bisa sahur, hakikatnya adalah rahmat dari Allah. Tapi ketika kita beribadah, Allah beli itu amalan kita itu dengan surga. Siapa yang tidak mau surga? Kata Rasulullah, dagangan Allah itu mahal. Dagang itu adalah surga. Mahal tapi dibeli dengan murah. Dengan apa? Dengan ibadah kita yang tidak seberapa. Oleh karena itu maka mari kita berbisnis dengan Allah. Kata Allah, berbisnis tidak akan pernah rugi. Lihat juga di dalam surat Al-Fatir ayat 29. Ya, ada 3 amalan di mana dengan 3 amalan itu, ya, maka orang akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran itu adalah perniagaan dengan orang yang tidak pernah rugi. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, itu adalah waktu yang baik untuk membaca Al-Quran. Tadarusan. Ya, kalau bisa buat target Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa targetnya minimal 1 hari 1 juz, sehingga 30 hari bisa khatam. Kalau tahun depan kalau lebaran sudah, sekarang naikin 1 hari 2 juz, sehingga 2 kali khatam. Ya. Karena itu akan menjadi pahala bagi Allah dan bagi kita dari Allah. Dan itu adalah alam amalan yang tidak akan pernah rugi. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menafkahkan zaman rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu dalam surat Al-Fatir ayat 29. Nah, jadi oleh karena itu maka mari kita melakukan kegiatan dengan kerja keras selama bulan Ramadan ini, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Apa kerja kerasnya? Apa yang belum kita lakukan yang wajib-wajib, mulai kita lakukan. Ada nggak kewajiban kita yang belum kita lakukan? Kita lakukan. Ada nggak perintah Allah yang belum kita lakukan? Kita lakukan sekarang. Yang kedua, perintah Allah yang sudah kita lakukan, tambahkan. Kalau kemarin kita cukup dengan yang wajib saja, sholat cukup yang wajib,
tidak pernah melaksanakan rawatibnya, pemberian bagiannya, sekarang kita tambah. Kalau kemarin kita cukup dengan bayar zakat yang wajib saja, kita sekarang tambah dengan infak dan sedekah. Jadi yang sudah kita lakukan, perintah yang kita lakukan, kita tambahkan. Yang ketiga, larangan Allah yang kemarin masih kita lakukan, kita tinggalkan. Itu adalah kerja keras kita. Kemudian selain kerja keras apa? Kerja cerdas. Apa kerja cerdasnya? Pertama, pilihlah amalan yang nilainya itu besar. Nilainya kecil, pekerjaannya kecil, nilainya besar. Apa saja? Yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Ini ada masjid, ada musola sama. Ya musola itu hanya masalah istilah orang Indonesia. Di Arab nggak ada istilah musola, semuanya masjid. Pahala yang sama, berjamaah di masjid 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah itu luar biasa, lebih banyak lagi. Yang kedua apa? Jangan lupa sholat qobliyah subuh misalnya seperti itu. Sholat fajar qobliyah subuh itu nilainya lebih tinggi, lebih bernilai daripada dunia dan seisi. Banyak sekali. Yang ketiga, mohon kalau bisa dibiasakan di sini, terutama hari libur. Mudah-mudahan sudah. Setelah sholat subuh di sini, jangan tinggal, jangan langsung pulang. Baca zikir pagi, baca al-masyurah, baca Al-Quran sampai waktu suruh tiba. Waktu suruh sekarang sekitar jam 6, jam 6 kurang 5. Ditambah 5 menit lagi, laksanakan sholat isyraq atau suruh 2 rakaat. Pahalanya kata Rasulullah sama dengan haji dan umrah, sempurna. Hadis ini sahih. Sudah jalan belum di sini? Belum. Nah, kadang-kadang laksanakan ketika hari biasa atau hari libur, ketika tidak ada. Di masjid kami di Taman Cipayung, Al-Fajr ada tiap hari. Karena kebanyakan sudah banyak tidur tiap hari. Ya, penuh. Jadi harus pada subuh itu semua baca Al-Quran. Sampai waktu subuh tiba, tapi jangan waktu subuh jangan langsung sholat, itu nggak boleh. Ya, makruh. Karena waktu subuh itu pas tiba matahari terbit, nggak boleh kita sholat. Tambah 5 atau 10 menit, jadi sudah ada nambah beberapa derajat matahari tinggi, kita sholat 2 rakaat, sholat subuh nanti. Itu pahalanya kata Rasulullah, pahala sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi kita berpikir, beramal cerdas. Nilainya sedikit, pekerjaannya ringan, tapi nilainya besar. Apalagi baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ya lagi. Perkataannya ringan, tapi timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak subhanallah ya bihamdihi, subhanallah ya lagi. Jadi kerja cerdas kita begitu. Bagaimana kita berinvestasi dengan amal yang sedikit, hasilnya besar. Kerja cerdas. Apa yang kedua? Cari amalan yang akan terus mengalir. Jadi passive income kita. Kalau sekarang kan ada di buku yang berkata ada istilah passive income. Kita nggak diam, kitanya diam, tapi pahalanya mengalir terus. Apa itu? Yang sudah terkenal dengan hadis Nabi SAW bahwa ketika manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali 3. Apa itu? Masih ingat? Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan atau bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak-anak yang soleh. Nah, laksanakan itu. Pertama adalah sedekah jariyah. Nah, sekarang perbanyak sedekah jariyah. Pertama dari sudut di bulan Ramadan, sedekah jariyah yang nilainya sudah dilipat gandakan sampai tidak terbatas. Yang kedua, itu akan menjadi pahala yang mengalir tabungan kita di akhirat. Ya, tabungan kita di akhirat itu mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu itu bukan hanya ilmu agama, bukan sekedar seperti saya jadi dai, mubalik begitu. Bapak Ibu punya ilmu apapun, disebarkan kepada orang lain, kemudian dimanfaatkan, itu jadi pahala yang mengalir buat kita. Selama ilmu itu yang baik itu diamalkan oleh orangnya, maka itu menjadi pahala yang mengalir. Tanpa mengurangi orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Bapak Ibu kasih nasihat satu ayat kepada seseorang, satu hadis pada seseorang, kemudian diamalkan, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Itu pahala yang mengalir. Apalagi nih, kita mendidik anak-anak yang soleh, ya. Jadi anak yang soleh di sini, ketika kita sudah meninggal, anak kita mendoakan kita, itu pahala yang mengalir. Jadi yang pertama tadi apa? Cerdasnya, cari amal yang ringan tapi berat timbangannya.
ringan tapi nilainya gede. Yang kedua adalah pahala yang akan terus mengalir sampai nanti kita walaupun kita sudah masuk di yang kubur. Yang ketiga adalah carilah pahala yang nanti akan kita jadikan syafaat buat kita nanti. Bapak sekalian, amal kita ini belum tentu, bahkan sebenarnya tidak bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Walaupun demikian, Allah akan berikan rahmatnya kepada orang yang sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya. Tapi walaupun demikian, kita juga tidak bisa mengandalkan amal kita. Ada salah satu andalan kita adalah syafaat. Dari siapa? Salah satu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah hamba Allah yang Allah berikan hak untuk bersyafaat kepada umatnya. Tentu kita ingin menjadi hamba Rasulullah, kita ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW. Salah satunya apa caranya? Berbanyak sholawat, membaca sholawat pada Nabi. Kalau baca sholawat nggak usah dihitung, mau 100, 1000, 10.000, berapapun baca sholawat. Kapan-kapan saja, ibu lagi masak bu, baca sholawat. Kalau lagi menyiapkan buka, baca sholawat. Bapak-bapak lagi nyetir kerja, baca sholawat. Yang naik kereta, naik bis, baca pesawat, baca sholawat. Naik pesawat, baca sholawat. Apapun pekerjaan kita sambil baca sholawat. Insya Allah itu menjadi salah satu Rasulullah menganggap kita akan menjadi umatnya dan berikan syafaat. Ini ada sebuah kisah di sebuah desa di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan banyak pohon beringin ya. Pohon beringin gede-gede. Dan biasanya ditanam di tengah kotor dekat masjid. Ini ada sebuah masjid, ada halamannya luas. Di halaman itu tumbuh pohon beringin yang besar. Di bawah pohon beringin itu ada pedagang serabi. Dulu kalau Jawa itu banyak pedagang serabi, ya. Surabi itu namanya, serabi gitu ya. Nah itu dari ibu-ibu jualannya di bawah pohon beringin. Setiap pagi setelah dia habis jualan serabinya, dia melihat di mana? Di halaman masjid itu banyak daun-daun dari pohon beringin itu. Jadi kokoh halaman masjid itu dengan daun-daun pohon beringin. Apa yang dia lakukan? Setiap selesai jualan, dia pungut satu persatu daunnya. Dibersihkan dengan cara pungut satu persatu, bukan disapu, sampai bersih. Ada pengurus DKM di masjid itu lihat, kasihan nih ibu tiap hari panas-panas jam 9, jam 8 mengutin itu. Akhirnya si ketua DKM nyuruh besok pagi sebelum ibu itu mengut sampah, kita sapu. Kasihan nih, tiap hari mengutin sampah. Niatnya baik ketua DKM itu, membantu ibu itu supaya tidak berat mengutin sampah. Maka besok paginya dikerahkan lah beberapa orang nyapu. Ibu itu nangis sambil protes. Pak, kenapa itu disapu? Protes dia begitu. Loh kenapa ibu? Ini kan kami bantu ibu supaya ibu tidak repot memungut sampah. Tidak pak. Justru saya rugi. Loh kenapa ruginya? Saya itu gak banyak amal. Saya orang miskin, gak punya banyak amal. Maka amal saya lakukan adalah saya membantu bersihkan itu sambil kata dia, setiap satu daun saya pungut, saya baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan ribuan daun dia pungut, saya baca sholawat. Saya cinta kepada Rasulullah, tapi saya tidak bisa berbuat banyak karena kebersihan. Maka izinkan saya, Bapak, tiap pagi saya pungut ini karena saya ingin bersihkan halaman ini. Saya membaca sholawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Nangis tuh ketua DKM-nya, nggak berani lagi silahkan. Apa yang kita lakukan kepada Rasulullah SAW? Baca sholawatnya susah. Ya. Padahal Rasulullah sangat cinta kepada kita. Bapak sekalian, jadi itu ya, baca sholawat supaya kita dapat syafaat. Yang kedua, baca tilawah yang banyak. Karena Al-Quran itu, Al-Quran kita baca akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Ketika kita butuh syafaat, Al-Quran akan hadir. Yang kita baca itu memberikan syafaat kepada kita. Berbanyak syafaat. Membaca tilawah. Ya. Yang keempat, yang ketiga adalah kerja ikhlas. Jadi kerja keras, perbanyak amal, kerja cerdas, pilih amal yang nilainya baik, nilainya mengalir terus, dan nilai akan memberikan syafaat kepada kita. Dan kerja ikhlas, tentu harus kita ikhlas agar apa? Berpahala. So, kalau tidak ikhlas, nilainya bisa, amal kita bisa terbang tanpa kita dapat apapun. Bapak-bapak sekalian,
pada bagian ini saya ingin mengatakan begini. Kenapa kita kalau disuruh beribadah itu selalu jadi beban? Bapak Ibu merasa, mudah-mudahan tidak ya, minimal satu kadang merasa beban beribadah itu. Mau puasa, aduh puasa dari. Banyak banget begitu. Sahur berat kan? Taraweh 11 rakaat, 3 rakaat berat. Harus bayar zakat, bayar infak dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan supaya ibadah kita itu ringan? Supaya kita beribadah dengan semangat. Ada yang tahu kira-kira apa? Supaya kita semangat beribadah, supaya kita punya passion beribadah. Yang pertama, nih Bapak sekalian, kalau kita mengaca kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ketika sholat, habis sholat tahajud, ditanya oleh istri yang tercinta, Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kok engkau begitu berat ibadah sampai kakimu bengkak? Rasulullah kalau tahajud, Bapak Ibu sekalian, bukan 10 menit, 20 menit, sekitar 2 atau 3 jam. Walaupun rakaatnya sedikit, rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah, yang kedua baca Ali Imran, sampai kakinya bengkak karena berdiri. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa kau begitu sih? Padahal kau kan Nabi, kau pasti dijamin masuk surga, kau pasti diampuni dosa-dosa kau pada kesalahan. Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Allah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah begitu ringan beribadah yang berat itu karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itulah yang membuat ibadah kita itu ringan. Nah sekarang kita ini dapat nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, itu gak pernah kita minta dikasih sama Allah. Dan tidak ada satu detik pun itu pasti ada di Allah pada kita. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau kita sedang tidak punya uang, sedang punya uang nih, spesial pun, tiba-tiba ada orang datang, kita ngasih uang, apa yang terjadi? Pasti kita sangat berterima kasih dan kita ingin balas budi kan? Wah, terima kasih Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk balas budi Bapak? Apa yang saya lakukan? Saya siap apa-apa untuk balas budi. Saking terima kasihnya. Nah Allah ngasih kepada kita itu nggak hitung-hitung, nggak pernah kita minta dikasih. Contoh kita nafas, minta nggak tiap detik kita ya Allah kita minta nafas, minta oksigen, kan nggak pernah minta, langsung dikasih. Tapi kita kan nggak pernah merasakan. Kita baru merasakan nikmatnya bernafas kalau sudah masuk ke rumah sakit pakai tabung oksigen tiap hari harus menghabiskan sekian tabung oksigen. Berapa nilai? Kalau satu hari habis 10 tabung oksigen kali 1 tahun berapa? Kita ini nafas gratis. Kita nafas gratis. Jangankan nafas, mohon maaf, buang air kecil. Kita merasa bahwa itu biasa saja. Itu nikmat luar biasa. Coba tanyakan kepada orang yang susah buang air kecil, yang sakit buang air kecil. Berat, Pak. Buang air besar kita merasa itu tidak menjadi nikmat. Coba kalau kita punya penyakit sehingga harus dioperasi supaya bisa buang air besar, Masya Allah. Ya. Allah sudah ngasih banyak rezeki pada kita, masa kita akan bersyukur pada Allah sih? Jadi mari kita yakini, maafkan diri kita ini bersyukur pada Allah, maka ibadahkan diri. Yang kedua, supaya kita ringan beribadah, yakin bahwa ibadah kita untuk kepentingan kita. Coba dibaca surat Al-Isra ayat 7. Nanti baca ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila engkau berbuat baik, maka perbuatan baik untuk dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan apabila engkau berbuat buruk, keburukannya untuk kamu juga. Allah Maha Tinggi, Maha Agung, tidak butuh ibadah kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, umroh, haji kita nggak butuh. Yang butuh itu kita sendiri. Ya. Yang butuh adalah kita. Kita butuh sholat kita butuh puasa kita. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Sekarang saya ingin tanya, kita ini bekerja nih mati-matian dari pagi sampai sore, seminggu 5 atau 6 hari. Habis sholat subuh kadang langsung pergi ke Jakarta, bermacet ria di jalan tol, berdesak-desakan di kereta api. Betul kan?
Nyampe di kantor bekerja sampai maghrib kadang. Nyampe rumah kadang malam. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi. Nggak sempat ketemu anak. Kenapa kita mau bekerja keras seperti itu? Kenapa? Karena berharap gaji, berharap upah, berharap honor. Kenapa kita mau bekerja seperti itu padahal tidak seberapa nilainya? Kenapa kita tidak semangat padahal Allah menjanjikan surga untuk ibadah kita yang nilainya tidak bisa dinilai? Coba kita bandingkan ya, mengapa pengorbanan kita untuk nilai duniawi yang tidak seberapa mau bekerja keras seperti itu, tapi untuk pahala yang begitu besar, kenapa kok kita tidak mau? Padahal itu kebaikan untuk kita sendiri. Kebaikan saum apa? Banyak. Sumu, tasibu, saulah kamu maka kamu akan sehat. Maka dengan saum saja. Saum bisa mengendalikan diri kita. Maka dengan mengendalikan kita menjadi jiwa kita sehat. Sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mari kita jadikan ibadah kita ringan, Bapak Ibu sekalian, dengan cara apa? Menjadikan ibadah kita sebagai rasa syukur pada Allah Ta'ala. Yang kedua, meyakinkan bahwa ibadah itu akan kembali kepada kita. Nah, yang ketiga adalah tadi, ibadah itu adalah investasi yang tidak akan pernah merugikan kita, yaitu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kita berani investasi, nabung di bank, nabung di berbagai usaha, satu usaha supaya dapat keuntungan yang tidak seberapa. Nah, Allah sudah menjanjikan keuntungan yang pasti untung, perniagaan yang pasti untung, yang tidak pernah rugi. Mari kita semangat dalam beribadah sehingga apa? Menjadi amalan yang menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi Ramadan ini kita sebagai Ramadan terakhir. Oleh karena itu mari perbanyak amal kita agar apa? Agar bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Bentar lagi. 10 menit. Coba. Oh, belum jawab. Baik, kata Pak Ramdhani katanya dibuka dan jawab. Silakan kalau memang saya kira cukup sekian dari saya. Jadi marilah kita berinvestasi cerdas di Ramadan ini. Dan untuk supaya memudahkan kita dalam beribadah, minimal 3 itu tadi. Jadikan sebagai rasa syukur, yakinkan ibadah untuk kepentingan kita. Tentu niatnya karena Allah ya, niatnya karena Allah. Tapi ibadah itu akan kembali kepada kita supaya kita semangat. Yang ketiga, ibadah ini adalah kebaikan, ini adalah investasi di masa depan yang jualannya, harganya adalah surga, yang itu adalah tidak akan pernah ternilai dalam hidup kita. Mungkin demikian. Kalau ada yang jawab, silakan. Saya berikan pada Pak Ramadan. Terima kasih Nas, luar biasa. Allah kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Minimal puasanya cukup lah. Ya, kami beri waktu 5 menit sebelum kita tutup dengan doa. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan yang ingin menyampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada teman, silakan. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Ustadz tadi dan insya Allah sudah cukup jelas. Saya mau bertanya agak di luar dari bicarakan tentang zakat, Pak. Kebetulan ada seseorang yang mempunyai rekening deposito di bank syariah, Pak. Nah, itu diinfokan bahwa nilai deposito sudah masuk nisab, Pak. Setahun itu, Pak, ya. Masuk nisab. Nah, ketika pertama kali buka, diinfokan oleh si petugas banknya bahwa ini sudah dizakatkan, akan dizakatkan pada hasilnya itu, Pak, dari angka itu. Nah, pertanyaan saya, ketika sudah masuk nisab, zakat yang harus dibayar itu apa? Zakat yang hitungan setahun yang nisab itu atau sudah dibayarkan ketika dilakukan sistem bank itu, gitu, Pak, tiap bulan hasilnya, atau gimana, Pak? Cara menghitungnya gitu, Pak? Ya. Baik, yang pertama begini ya. Pertama, sebelum saya menjawab, zakat itu fungsinya apa? Mensucikan harta kita, ya?
Dari apa? Ada yang tahu nggak? Zakat kita mensucikan harta kita dari apa? Sehingga dari apa? Apakah dari harta haram? Dari harta haram? Bukan. Kalau zakat kita mensucikan dari harta haram, yang paling enak koruptor. Korupsi 1 triliun, zakat 2,5% jadi bersih. Enak banget kan koruptor ya? Jadi zakat kita itu bukan sarana pencucian uang, TPPU, ya bukan. Bukan sarana mensucikan kita dari harta haram. Karena banyak nih di para koruptor ini, dia korupsi ratusan miliar, supaya kelihatan bersih, dia zakat, dia bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah, kemudian naik haji berkali-kali. Dengan demikian dianggap hartanya dibersih. No, haram tetap haram. Zakat bukan membersihkan dari harta haram, membersihkan dari hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang lain. Nah, itu yang dibersihkan dengan cara keluarin zakat. Jadi membersihkan harta kita dari hak orang lain yang ada dalam kita. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, zakat itu dihitung dari penambahannya, bukan dari pokoknya. Misal gini Bapak punya uang nih, dapat gaji, kemudian bayar zakat, sisanya didepositokan. Sebenarnya uang deposito itu adalah sudah bersih. Kalau Bapak sudah bayar zakat sebelumnya. Kalaupun tidak zakatkan, itu yang bisa bukan uangnya sebenarnya, depositonya apa? Kalaupun itu bagi hasilnya, itu yang dizakatkan, bukan dari pokok. Bapak beli mobil nih, kalau mobil untuk dipakai nggak kena zakat. Tapi ketika mobil itu dipakai untuk usaha di rental, maka bukan dari mobilnya dizakatkan, hasil dari rentalnya itu dizakatkan. Kalaupun sudah masuk nisab dan haul tahun. Bapak bangun rumah itu dipakai nggak ada zakatnya rumah itu. Tapi ketika rumah itu dikontrakkan, hasil dari rumah kontrakan itulah dizakatkan dari pengembangannya. Jadi zakat itu bukan dari pokok, dari pengembangannya. Jadi kalau bank itu sudah mengeluarkan zakat dari bagi hasilnya, Bapak sudah. Kalau Bapak sudah diambil zakatnya oleh bank, Bapak sudah tidak terkena kewajiban zakat lagi. Deposito Bapak itu kecuali kalau Bapak ketika deposito uangnya belum dizakatin, harus zakat dulu. Tapi kalau misalnya Bapak nerima uang nih sekian juta, zakatin, masih ada lebihnya di depositoin, ini kan sudah bersih. Kalau itu zakat kan angkanya kan 85 gram ya. Taruhlah angka itu 1 juta misalnya gitu. 1 juta kita masukin di hari pertama boleh. Belum setahun banyak kan baru buka ya. Buka. Nah, ketika tahun depan kita berubah, berarti kan harus diubahkan zakatnya karena masuk nisab tahun depannya. Nah, itu gimana Pak? Ngendarin dulu nih guys. Ngendarin dulu. Yang deposito 8 miliar itu hasil depositonya Pak, bukan nilai depositonya. Nilai bagi hasilnya gitu. Ji, Kan geser Ji. Yang itu Bapak pokoknya kan? Nah, yang hasilnya itu dizakatin. Kecuali Bapak ketika nabung 1 juta itu, Bapak belum bayar zakatnya. Nah, itu zakat hasil. Tapi kalau Bapak sudah dapat 1 juta, keluarin zakatnya 2,5%, kan sudah bersih. Di deposito kan, itu sudah bersih hartanya tuh. Tapi kalau dari deposito ada bagi hasil, nah dari hasil bagi hasil itu yang zakatin. Baik apa ya? Jadi makanya apa namanya? Zakat itu hasil pengembangannya, hasil pengembangan dari harta kita. Seperti tadi mobil nggak kena zakat nggak? Enggak kan? Walaupun setahun 2 tahun kan dikena zakat, karena ada menghasilkan. Tapi kalau jadi rental, menghasilkan. Rumah nilainya 1 miliar, setahun 2 tahun zakat juga? Enggak kan? Enggak ada zakat rumah. Tapi zakat dari kontrakan rumah ada. Jadi zakat itu adalah dari pengembangan usahanya, bukan dari modal pokok. Oke, boleh.
Oke, tinggal 2 menit lagi sama kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz anak-anak yang ngaji. Ustaz dan waktunya mulai berbuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebelum kita doa, mari kita beristighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتفت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. يا ميسر كل عسير يسر لنا أمورنا فإن تيسير العسير عليك يسير وبإجابتك يسير. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tunggu dulu waktu berbuka puasa mungkin menit lagi. Sambil membayangkan makanan di depan ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Imam yang telah bersedia dan waktunya untuk memberikan manfaat kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu dan yang memimpin doa, yang memimpin doa tadi, kita juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Siap-siap ya, jadi makanan itu insyaallah berkah dan baca bismillah sebelum dulu. Saja kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian guys acara pengajian dan silaturahmi, sekaligus nanti ditutup dengan buka bersama warga THCR. Oke, ini mau kita lihat nih makanannya nih guys. Mengaduk. Udah maghrib ya? Udah maghrib. Udah maghrib kayaknya. Silakan berbuka semuanya.